Jadi Bang, pandemi ini tidak membatasi untuk dilaksanakannya proses hukum karena ada diskresi tadi Betul, ya Bang ya. betul. Nah, bagaimana pengalaman Bang Firman menjalankan sidang secara virtual kalau dibandingkan dengan sebelumnya sidang yang reguler? Oke, sidang virtual itu di setiap pengadilan berbeda-beda, saudaraku. Jadi, contoh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya pasti semua pengadilan menggunakan aplikasi, tapi aplikasinya beda-beda. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka sudah setting. Di rutan ada komputer yang memang terhubung dengan aplikasi namanya Zoom. Kemudian di pengadilan, para hakim ada 3 laptop yang disediakan oleh pengadilan. Kalau hakimnya ada 3, berarti 3 laptop yang di depan hakim. Ya. Kemudian di ruang sidang, jaksa kadangkala di Kejaksaan Negeri mereka melakukan sidang, tapi mayoritas di dalam ruang sidang. Begitu juga kuasa hukum di dalam persidangan, persis seperti hukum acara persidangan. Jadi di depan ada majelis hakim, di samping kanan ada kuasa hukum, di samping kiri ada jaksa penuntut umum. Itu masing-masing menggunakan komputer atau laptop atau gadget, HP, semuanya yang sudah diinstal dengan Zoom. Kemudian live yang diberikan dengan kode dari pengadilan, kodenya ini, passwordnya ini. Nah, kita langsung live di sana. Begitu juga terdakwa, live langsung di sana. Itu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelemahan-kelemahan, mungkin saya masuk ke yang berikutnya dulu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berbeda aplikasinya. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan WA video. Jadi mereka menggunakan WA video, bukan Zoom. Hakim menggunakan WA video, jaksa menggunakan WA video, kita pun menggunakan WA video. Jadi aplikasinya berbeda. Kalau Nah, di nanti pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Barat, di Jakarta Timur, Jakarta Barat hampir sama dengan yang ada di Jakarta Pusat. Kira-kira begitu. Mereka menggunakan WA video. Jadi nah hanya ini kan di sesuatu, Jakarta Selatan. ya sesuatu yang baru yang Bang ya. Berapa lama Bapak penyesuaiannya sampai akhirnya familiar dengan sidang virtual ini? Sebenarnya kalau berapa lama masing-masing sudah terbiasa nggak? Baik kuasa hukum ataupun jaksa penuntut umum. Kalau sudah terbiasa sebenarnya cepat sih, karena itu kan tinggal di-install saja Zoom-nya, kemudian masuk sesuai dengan ID-nya sama password-nya. Dari sana bisa masuk ke ini. Kemudian di ruang persidangan itu biasa ada layar, ada Ya, proyektor lah, ada proyektor yang ditembakkan dari meja di persidangan ke sebuah layar putih gitu kan. Itu muncul semua nanti siapa saja yang hadir dalam sidang tersebut. Di rutan nanti siapa, di kejaksaan negeri siapa, di pengadilan siapa, dan lain-lain. Jadi semuanya tinggal disetting, masuk, udah jalan proses persidangan. ya. Jadi kalau kita mau merujuk kepada asas peradilan yang murah, ternyata dengan virtual ini apakah lebih murah apa sebaliknya, Bang? Kalau dibilang lebih murah, sebenarnya enggak juga sih. Karena kalau kita mau berhitung nih, bandwidth yang dipakai berapa banyak. Dibanding misalnya dijemput oleh mobil dari kejaksaan, kan ada tuh mobil tahanan gitu kan. Semua tahanan dijemput oleh jaksa ke setiap rutan yang mau sidang hari ini, di rutan Pondok Bambu siapa, di rutan Cipinang siapa, di rutan Salemba siapa. Itu kan ongkosnya hanya bensin saja kan. Tapi kalau kita Ya, mau berhitung, jujur sebenarnya ini lebih mahal. Karena otomatis kan harus menyiapkan perangkat, harus ada pulsanya, harus ada gadgetnya. Di sana juga harus disiapkan gadget, laptop, dan lain-lain. Dan itu pasti anggaran yang harus disediakan oleh setiap instansi.
Apakah di rutan anggaran rutan, apakah di pengadilan anggaran pengadilan, atau kejaksaan anggaran kejaksaan, kita nggak tahu juga. Tapi kalau mau hitung-hitungan secara matematik, sebenarnya lebih mahal. Karena itu memakan bandwidth yang banyak, wifi yang banyak, gadget yang banyak juga. Tetapi apa namanya, teknologi ternyata memudahkan kita untuk melaksanakan sidang yang semestinya nggak boleh kumpul, tidak boleh bertemu, dengan teknologi informasi ini bisa diatasi ya Bang. Iya, kalau kita berpikir ke sananya memang sesuai dengan hukum acara saja. Ini kan bagaimana majelis hakim memberikan sebuah keadilan, hak asasi kepada setiap terdakwa. Karena mereka juga ada beban kan, kalau enggak ya bebas demi hukum. Namun memang dengan teknologi sebenarnya apapun bisa dilakukan. Namun nanti saya jelaskan sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan juga dengan menggunakan teknologi. Karena banyak sinyal yang akhirnya tidak jelas pertanyaan, jawabannya. Akhirnya di satu sisi tidak efektif bagi kami untuk melakukan pembelaan. Kan kita akan bikin pledoi nanti kan. Nota pembelaan. Di sana ngomong apa, kadang-kadang nggak jelas. Pertanyaan juga diulang-ulang berkali-kali. Jadi ada plus minusnya. Apa namanya, miskomunikasi ya Bang ya? Iya, hakim juga bertanya kadang-kala susah jawab apa, jaksa juga bertanya susah juga dijawabnya, atau pertanyaan harus diulang-ulang, akhirnya memakan waktu juga di sana. Akhirnya banyak hakim yang udahlah singkat saja. Nah singkat saja kan berarti pembelaannya ala kadarnya. Ya, oke. Nah, sejauh ini yang sudah Abang tangani, udah berapa perkara yang putus melalui sidang virtual, Bang? Sidang virtual ini baru 2, karena kan baru mulai di bulan Maret kan sebenarnya kan. Sidang itu untuk putus, itu sidang yang sebelumnya sebenarnya. Jadi sidang itu dimulai sebelum pandemik ini berjalan. Jadi pas dimulai di bulan Maret kalau nggak salah mulai sidang itu, Maret atau April saya lupa. Itu sudah sidang yang keberapa gitu kan? Karena sidang kan butuh waktu 8 sampai 10 kali sidang. Kalau masing-masing 2 minggu, berarti kan butuh waktu sekitar 4 sampai 6 bulan sampai vonis majelis hakim.